teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu Pamungkas Kamdi dengan NIM 2006-110-2010. Saya dari kelompok 2 Perilaku Konsumen kelas 4B1 Manajemen. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lila Mita Cahy Surbakti dengan NIM 2006-110-2009 dari kelompok 2 Perilaku Konsumen 4B1 Manajemen. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nikita Putri Lestari dengan NIM 2006-110-2008 dari kelompok 2 Perilaku Konsumen 4B1 Manajemen. Pengambilan keputusan konsumen. Pengambilan keputusan membeli merupakan keputusan konsumen tentang apa yang akan dibeli, berapa banyak yang akan dibeli, di mana akan dilakukan, kapan akan dilakukan, dan bagaimana pembelian akan dilakukan. Dalam pembelian produk, seringkali konsumen melibatkan dua atau lebih pihak untuk mengambil keputusan apakah mau membeli atau tidak. Sebagai contoh, saat konsumen akan membeli sebuah laptop, sedangkan konsumen tersebut adalah orang awam, pastinya konsumen tersebut akan meminta bantuan kepada orang yang tahu tentang merek dan harga laptop beserta spesifikasinya, agar saat membeli laptop tersebut kita tidak merasa dirugikan. Proses keputusan konsumen merupakan suatu kegiatan yang penting karena dalam proses memuat berbagai langkah yang terjadi secara berurutan sebelum konsumen mengambil keputusan. Keputusan membeli merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan individu dalam pemilihan alternatif perilaku yang sesuai dari dua alternatif perilaku atau lebih dan dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dalam membeli dengan terlebih dahulu melalui tahapan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, seorang konsumen dalam melakukan keputusan membeli terdapat beberapa tahapan, yaitu pertama, pengenalan masalah atau problem recognition. Proses pembelian oleh konsumen diawali sejak pembeli mengenali kebutuhan atau masalah. Kebutuhan tersebut dapat ditimbulkan oleh rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan internal terjadi pada salah satu kebutuhan umum seorang seperti lapar dan haus, telah mencapai ambang batas tertentu dan mulai menjadi pendorong. Yang kedua, pencarian informasi atau information search. Setelah konsumen yang terangsang kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Orang lebih peka terhadap informasi produk. Pencarian informasi dapat bersifat aktif atau pasif, internal atau eksternal. Pencarian informasi yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan terhadap beberapa toko untuk membuat perbandingan harga, kualitas produk. Sedangkan pencarian informasi pasif hanya dengan membaca iklan di majalah atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus tentang gambaran produk yang diinginkan. Yang ketiga, evaluasi alternatif atau alternative evaluation. Setelah melakukan pencarian informasi tentang banyak hal, selanjutnya konsumen harus melakukan penilaian tentang beberapa alternatif yang ada dan menentukan langkah selanjutnya. Evaluasi alternatif terdiri dari dua tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Selanjutnya, konsumen mengumpulkan informasi mengenai jawaban alternatif terhadap suatu kebutuhan, maka konsumen akan mengevaluasi pilihan dan menyederhanakan pilihan pada alternatif yang diinginkan. Yang keempat, keputusan pembelian atau purchase decision. Setelah tahap-tahap tadi dilakukan, sekarang saatnya bagi pembeli untuk menentukan pengambilan keputusan apakah jadi membeli atau tidak. Jika keputusan yang menyangkut jenis produk, bentuk produk, merek, penjual, kualitas, dan sebagainya, keputusan membeli meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli. Keputusan membeli atau tidak, waktu pembelian, tempat pembelian, dan bagaimana cara pembayaran. Yang kelima, perilaku pasca pembelian atau post-purchase behavior. Tahap proses pengambilan keputusan membeli terdiri dari 6 tahapan, yaitu diawali dengan tahapan pengenalan kebutuhan, kemudian ke tahapan kedua pencarian informasi, penilaian sumber-sumber, dilanjutkan ke tahapan ketiga yaitu evaluasi alternatif, tahapan keempat keputusan untuk membeli, tahapan kelima konsumsi
preferensi, dan tahapan keenam, perilaku setelah pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah ada 4, yaitu yang pertama alternatif. Alternatif dibedakan dengan cara yang relevan, misalnya pembelian rumah. Alternatif pemilihan adalah lingkungan rumah bersih, tidak banjir, dekat kota, dan mudah transportasi, bahan baku, harga atau cicilan rendah dan lama. Yang kedua, tersedia waktu yang memadai untuk pertimbangan yang mendalam untuk membeli produk. Yang ketiga, terdapat tingkat keterlibatan relevansi pribadi yang tinggi yang menyertai pembelian. Yang keempat, terdapat keterlibatan lingkungan dalam membeli produk. Dua faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian menurut Kotler. Faktor yang pertama adalah pendirian orang lain. Sejauh mana pendirian orang lain mempengaruhi alternatif yang disukai seseorang. Faktor yang kedua adalah situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul dan mengubah niat pembelian. Yang selanjutnya, jenis perilaku keputusan pembelian yang dijelaskan. Yang pertama ada perilaku pembelian kompleks. Perilaku pembelian kompleks terjadi ketika seseorang membeli produk yang mahal dan mewah. Yang kedua, perilaku membeli yang mengurangi disonansi. Perilaku pembeli yang mengurangi disonansi terjadi ketika konsumen menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi karena produk tersebut sangat mahal dan mewah. Kita biasanya tidak membeli barang-barang mahal dalam kehidupan kita sehari-hari. Para konsumen yang sering datang ke toko atau mall akan membeli produk yang mudah dan tersedia. Itu karena tidak banyak pilihan dengan tidak banyak alternatif yang signifikan. Yang ketiga ada perilaku membeli kebiasaan. Perilaku pembelian kebiasaan ketika pelanggan menunjukkan minat yang kurang dalam keputusan pembelian. Dia lebih tertarik dan fokus pada perbedaan merek. Ini biasanya terjadi ketika konsumen sering membeli barang-barang rutin sehari-hari dan dia tidak merasa perlu melakukan analisis produk. Fokus utamanya adalah membeli produk dan merek dari toko retail favoritnya, tempat dia biasa berbelanja. Yang keempat ada perilaku membeli yang mencari variasi. Minat konsumen terhadap perilaku pembelian yang mencari variasi sangat rendah. Pelanggan tidak terlalu memperhatikan perbedaan merek dan mereka tidak setia pada merek manapun. Mereka sering berpindah ke merek lain hanya karena bosan atau ingin mencoba sesuatu yang baru. Dalam kategori ini, konsumen mencoba produk yang berbeda bukan karena ketidakpuasan, tetapi karena minat mencoba sesuatu yang baru. Diagnosis perilaku konsumen. Untuk dapat mengenal, menciptakan, dan mempertahankan pelanggan, maka harus mengetahui tentang perilaku konsumen sebagai perwujudan dari aktivitas jiwa manusia. Pemahaman perilaku konsumen diaplikasikan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik, misalnya menentukan kapan saat yang tepat, perusahaan memberikan program pemasaran seperti diskon untuk menarik pembeli. Yang kedua, perilaku konsumen dapat membantu membuat keputusan membuat kebijakan publik. Misalnya, dengan mengetahui bahwa konsumen akan banyak menggunakan transportasi saat lebaran, pembuat keputusan dapat merencanakan harga tiket transportasi di hari raya tersebut. Dan yang ketiga, pemasaran global, yaitu penyebaran ide di antara konsumen. Pemasaran sosial atau social marketing merupakan sebuah strategi yang digunakan oleh suatu kelompok atau institusi, khususnya pemerintah, dengan tujuan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan dari kelompok sosial tertentu. Bias keputusan. Bias keputusan dan kesalahan umum konsumen dalam membuat keputusan membeli adalah yang pertama, ketersediaan produk. Konsumen mendasarkan prediksi mereka berdasarkan kecepatan dan kemudahan di mana produk tersedia dan hasil tertentu muncul di pikiran konsumen untuk membeli atau tidak. Yang kedua, representatif. Konsumen mendasarkan prediksi mereka atas serepresentatif atau semirip apa produk satu dengan yang lain. Yang ketiga, penyesuaian konsumen sampai pada penilaian awal dan kemudian menyesuaikannya berdasarkan informasi tambahan produk. Menurut Kotler dan Keller 2007 menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan merupakan proses psikologis dasar yang memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian.
Yang selanjutnya ada faktor internal atau psikologis yang relevan terhadap proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada motivasi atau motivation, merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada persepsi atau perception, merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Yang ketiga ada pembentukan sikap atau attitude formation, merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. Yang keempat ada integrasi atau integration, merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Menurut Kotler pada tahun 2002, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi maksud pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah pendirian orang lain atau sejauh mana pendirian orang lain memengaruhi alternatif yang disukai seseorang. Faktor yang kedua ada situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul dan mengubah niat pembelian perilaku konsumen, menitik beratkan pada aktivitas yang berhubungan dengan konsumsi dari individu. Faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk adalah A. Kebudayaan. Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada. B. Kelas sosial. Pembagian masyarakat ke dalam golongan atau kelompok berdasarkan pertimbangan tertentu, misal tingkat pendapatan, macam perumahan, dan lokasi tempat tinggal. C. Kelompok referensi kecil atau kelompok kecil di sekitar individu yang menjadi rujukan bagaimana seseorang harus bersikap dan bertingkah laku, termasuk dalam tingkah laku pembelian, misal kelompok keagamaan, kelompok kerja, kelompok pertemanan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu D. Keluarga lingkungan inti di mana seorang hidup dan berkembang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Saat kamu bangun tidur, terus kamu merasa lapar. Ibumu belum masak untuk sarapan. Terpaksa deh, kamu membeli makanan di warung depan rumahmu. Nah, terus kamu membayarnya memakai uang jajan kamu. Dari kegiatanmu ini, kamu sudah terlibat sebagai pelaku ekonomi, di mana ketika kamu membeli makanan, kamu termasuk dalam perilaku konsumsi loh. Seperti yang kamu ketahui, konsumsi itu kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika kamu diberi uang 10.000 untuk jajan, kamu membeli es jeruk dan gorengan. Tapi, waktu uang sakumu bertambah menjadi 20.000, kamu akan membeli es jeruk, gorengan, ditambah roti. Ini dinamakan faktor internal pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya.